Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel El Ramadan Orchid. Semoga teman-teman pencinta anggrek di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Maaf baru bisa posting hari ini ya karena kesibukan lain. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya anggrek yang belum dewasa atau masih kondisi pra-remaja atau remaja banyak tumbuh tunas. Contohnya yang seperti yang saya video ini ya. Ini masih belum dewasa, tapi di sini tunasnya sudah banyak dan segar-segar. Ini contoh plan yang pertama. Yang kedua adalah ini ya. Nah, ini bahkan ini bisa muncul tangkai bunga ini ya. Nah, ini ya. Ini penempatannya adalah full sun full rain. Ini ya. Tanpa naungan sama sekali. Jadi ini terkena panas secara langsung ya. Ini cuma tingginya sekian ya. Nah, ini ya, belum dewasa tapi sudah bisa berbunga dan tumbuh segar meskipun di tempat yang panas. Bahkan buletnya ini sangat besar ya, gemuk ya. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Nah, di sampingnya juga masih kondisi seedling, tapi pertumbuhan tunasnya sangat banyak ini ya. Saya tunjukkan ya. Nah, ini seedling yang saya tempel ini banyak ini ya. Itu maaf itu kurang kelihatan itu. Nah, itu ya. Itu. Nah, itu bagaimana sih caranya? Nah, ini menggunakan POC atau pupuk organik cair ya. Jadi rata-rata anggrek saya yang full sun full rain jarang menggunakan pupuk kimia, semuanya menggunakan POC dengan intensitas per minggu pemberian itu adalah 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali ya. Nah, seperti ini. Jadi meskipun full sun full rain dia daunnya hijau, mungkin karena nutrisinya terpenuhi ya. Bagaimana cara membuat POC-nya? Di sini saya sudah membuat beberapa hari yang lalu, cukup mudah saja ya. Bagi teman-teman yang mau membuat sendiri di rumah, komposisinya apa saja? Yang pertama adalah air, sekian ya. Nah, airnya ini adalah air biasa, air keran atau air sumur, pokoknya air yang biasa dipakai lah. Nah, atau yang kedua bisa menggunakan air cucian beras. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai ini adalah air biasa. Kemudian yang kedua adalah lidah buaya. Jadi lidah buaya itu dikupas kulitnya, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, ini kayak ini ya. Ini sudah mulai hancur lidah buayanya. Terus yang kedua adalah 1 siung bawang merah. Bisa juga dicampur dengan bawang putih. Sebenarnya yang paling bagus itu POC itu komposisinya ya. Ini hanya minimal lah punya saya ini untuk kesuburan saja sama menjaga nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah air yang digunakan adalah air cucian beras. Kemudian dicampur dengan air kelapa, terus bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung, ditambah dengan lidah buaya. Nah, itu sangat-sangat bagus dan bisa menjaga nutrisi-nutrisi atau zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, bagaimana ini berapa lama perendamannya ini? Minimal penggunaan itu digunakan setelah merendam bahan-bahan tadi yang sudah saya sebutkan itu minimal 1 kali 24 jam. Nah, bagaimana takarannya? Itu menggunakan kalau POC sih saya kira aman ya. Jadi meskipun kelebihan itu tidak ada efeknya ke tanaman, malah bagus kalau menurut saya, karena di sini rata-rata saya tidak menggunakan takaran lah. Paling enggak di sini ini ya, di ibu jari saya ini ya, sekian ini untuk 1 bak air. Nah, paling enggak 1 bak itu isinya 5 liter lah. 5 liter itu
spray ke seluruh bagian tanaman, baik akarnya, baik daunnya, semuanya pokoknya. Dan penggunaannya sebaiknya jam 7 sampai jam 8 karena waktu-waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis sehingga pupuk POC itu terserap dengan sempurna. Atau kalau mau dipakai untuk sore hari bisa dispraykan mulai jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, ini diberikan dalam waktu 1 minggu 2 kali ya. Tadi sudah saya tunjukkan plan yang saya aplikasikan POC ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Banyak tumbuh tunas-tunas baru meskipun itu tumbuhannya atau plannya belum dewasa. Jadi masih pra-remaja atau menginjak remaja, tapi tunasnya sudah banyak bermunculan. Nah, disitulah kuncinya kenapa kok banyak di grup-grup Facebook seller itu kok banyak, kok bisa rimbun seperti itu. Padahal kadang di rumah kita mengharapkan anggrek kita pengennya rimbun terus bunganya banyak, tapi tidak bisa. Bagaimana rasanya itu tadi rahasianya ya. Jadi menggunakan POC jadi seperti ini ya, rimbun sekali ya itu ya. Ini kalau sudah dewasa terus dikasih pupuk seperti itu bisa sangat rimbun sekali ya ini ya. Nah, ini masih remaja lah kira-kira sekian ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada 5 batang ini ya. Terus daunnya juga hijau, bagus ini. Jadi bagi teman-teman di rumah yang mengalami masalah kesuburan anggrek, nanti bisa dibuat pupuk POC dengan komposisi yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh anggrek teman-teman bisa terpenuhi. Jadi untuk kesuburan anggrek itu tidak perlu biaya yang mahal, yang penting perawatannya rutin ya. Jangan sampai kita 1 minggu pertama kita pupuk 1 minggu 2 kali, setelah itu libur tidak dipupuk sama sekali. Jadi jangan seperti itu. Jadi usahakan pemupukan itu rutin. Kalau misalkan 1 minggu 2 kali ya 1 minggu 2 kali. Kalau misalkan 1 minggu 1 kali ya 1 minggu 1 kali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi akan sangat indah sekali atau cantik sekali seandainya tanaman-tanaman kita itu rimbun dan mengeluarkan banyak bunga ya. Kayak punyanya orang yang punya namanya greenhouse besar seperti itu ya. Jadi ini yang saya aplikasikan ke Dendrobium antennatum albertisi ya. Ini selain banyak tunas barunya, ternyata dia juga bisa memicu tangkai bunga ini ya. Nah, ini masih pendek. Nah, mungkin itu saja tips dari saya untuk teman-teman pencinta anggrek di seluruh Indonesia. Semoga tips yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.